Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siaran ulang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang power dan politik, kekuasaan dan politik. Ya. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi ini, kita penting memahami apa makna dari sebuah kekuasaan dan bagaimana hubungannya dengan politik. Bahwa kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting kita ketahui, sehingga kita bisa memposisikan diri dalam melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pimpinan. Pada pembahasan ini kapasitas kita harus berada sebagai seorang pemimpin. Bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap individu ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal untuk memimpin dirinya sendiri, untuk menentukan langkah, untuk membuat sebuah taktikal yang jitu ya. Supaya urusan-urusan yang dihadapi itu menjadi lancar. Baik. Adalah bisa terlihat saudara-saudara? Sudah, Pak. Terlihat saudara-saudara? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ada dua hal dalam pembahasan ini, yaitu tentang pertama adalah kekuasaan ya. Kekuasaan atau dalam bahasa Inggrisnya power ya. Kekuasaan itu adalah sebuah kemampuan bagaimana seorang pimpinan mempengaruhi tingkah laku atau seseorang mempengaruhi tingkah laku atau kebiasaan sejalan dengan keinginan yang memerintahkan. Itulah sebuah kekuasaan. Sehingga dalam kekuasaan itu akan menimbulkan diferensi. Orang yang sudah dikuasai itu akan menimbulkan ketergantungan. Seperti orang yang sudah kecanduan rokok. Ada satu power dalam rokok itu yang mengakibatkan tingkah lakunya sejalan dengan gengsi rokok itu. Sehingga mengakibatkan satu ketergantungan atau kecanduan. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan itu? Ketergantungan adalah kondisi si B yang berhubungan dengan A ketika A berposisi sesuai dengan keinginan B. Nah, ini kan ketergantungan. Jadi bagaimana si A itu, si B itu menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si B. Seorang bandar narkoba itu bagaimana membuat ketergantungan pada pengguna narkoba agar terus-menerus membeli produk narkoba tersebut. Itu kan karena ada satu ketergantungan. Bagaimana mempengaruhinya? Pertama diberikan gratis dulu, setengah harga dulu, akhirnya full. Setelah ada satu ketergantungan, maka jadi nagih. Apapun yang akan diberikan. Bagaimana kekuatan ini bisa seperti itu ya? Seseorang mempengaruhi orang lain itu bisa menjadi sebuah ketergantungan. Nah, ini hebatnya dari power itu. Kalau seorang pimpinan sudah memiliki sebuah power, maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut akan diikuti. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Definisi yang lain tentang power adalah kemampuan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam cara sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya menyuruh Anda seperti tidak menyuruh
Nah, itu kan kehebatan atau kemampuan dari seorang individu karena punya power. Tidak semua orang punya power, tapi semua orang bisa belajar bagaimana memiliki power itu. Artinya power itu bisa diciptakan, saudara-saudara. Kesimpulannya adalah power itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, kekuatan mempengaruhi. Dan pengaruh merupakan aplikasi dari kekuasaan. Kalau ada orang yang tidak terpengaruh dengan apa yang Anda sampaikan, berarti kekuasaannya lemah. Berarti kemampuannya masih belum maksimal. Nah, bagaimana power itu bisa diciptakan? Ya, power itu bisa digunakan untuk macam-macam, saudara-saudara. Pada akhirnya, nanti power itu bisa Anda gunakan untuk bagaimana mengarahkan klien, pelanggan, itu bisa dengan power yang kita miliki. Kita punya kekuatan apa untuk mempengaruhi orang, gitu. Nah, sekarang coba introspeksi kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda menyuruh orang kok tidak nurut atau kok tidak mau mengikuti keinginan kita, nah itu bisa jadi karena powernya lemah, kekuasaannya lemah. Bagaimana kita memperkuat power supaya sekali ngomong langsung dilaksanakan? Kalau bahasa Sunda bilang itu saciduh metu. Begitu dikatakan langsung dilaksanakan. Itu power. Nah, jadilah orang yang saciduh metu. Ya. Dalam bahasa daerahnya begitu. Oke. Ada beda ya. Tentang kepemimpinan dengan power itu beda. Pemimpinan atau leadership ya, itu beda, saudara-saudara, dengan power, kekuasaan. Nah, kalau dilihat dari beberapa perbedaannya, kalau kepemimpinan itu atau leadership itu fokusnya kepada tujuan organisasi. Tujuan organisasi mau apa? Fokus sesuai dengan keinginan pengikut. Fokus pada pengaruh ke bawah. Berpengaruh terhadap ke bawah. Itu leadership. Nah, sedangkan power itu digunakan sesuai dengan tujuan pimpinan. Jadi implementasinya, saya bilang tadi bahwa kekuasaan itu adalah implementasi. Kemudian kalau power itu bergantung kepada permintaan pengikut. Jadi kalau ada pengikut yang karena power itu memang harus posisinya harus berada seiring dengan yang dipimpinnya. Kemudian kalau power itu digunakan untuk melawan pengaruh dari samping dan bawah. Kekuatan itu bisa menjadi tameng, pengaruh dari kanan, pengaruh dari kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Itu power. Beda dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu pengaruhnya hanya untuk ke bawah saja. Tapi kalau power itu bisa digunakan untuk melawan pengaruh dari pengaruh-pengaruh lain. Kemudian kepemimpinan itu ada hubungannya dengan pengikut. Style kepemimpinan hubungannya dengan pengikut. Sedangkan power fokusnya kepada bagaimana membuat sebuah taktik kekuasaan sehingga digunakan untuk menambah pelaksanaan, untuk memperkuat di lapangan. Ya. Nah, itu fokusnya kepada situ, bagaimana memerintah langsung. Jadi power itu adalah implementasi dari kepemimpinan, kalau bisa disimpulkan.
Seorang pemimpin bisa saja. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin punya power. Gitu. Bahkan bukan pemimpin itu bisa punya power. Misalnya di organisasi Anda itu ada lini teratas atau di atas Anda. Dia punya kekuasaan untuk dia punya lini dari leadership. Dia punya gaya kepemimpinan. Tapi kalau powernya kurang, maka apa yang disampaikannya tugas-tugasnya itu tidak akan bisa langsung diimplementasikan. Itu adalah hambatannya. Ya, perbedaan antara kepemimpinan dan power. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan wewenang. Apa bedanya power dengan wewenang? Wewenang itu adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang disananya dalam organisasi. Ya karena posisinya saja di situ, dia punya wewenang untuk menyuruh ini dan itu. Kalau dia dicabut sebagai jabatan pada struktural itu, maka wewenangnya hilang. Gitu ya. Anda boleh memerintah bawahan ya karena Anda sudah ditetapkan posisinya dalam organisasi sebagai bagian daripada struktur tersebut. Nah, itu wewenang. Dan wewenang itu harus diakui ya secara formal oleh bawahan. Wewenang itu harus diakui. Kalau tidak diakui maka bawahan akan menolak atas perintah-perintah yang diberikan. Wewenang itu kan hak dari seorang atasan. Nah, wewenang itu dia memiliki karakteristik seperti posisinya dia di mana dalam organisasi, kemudian diterima oleh bawahan bahwa atau diakui sebagai ini atasan saya, gitu ya. Posisi di dalam organisasi kemudian diterima oleh bawahan. Dan digunakan secara vertikal biasanya ya. Atas bawah, bawah atas gitu, wewenang itu begitu. Wewenang. Gitu. Oke. Masuk kepada kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dia ada dasar-dasarnya. Kenapa seseorang itu bisa memiliki kekuasaan? Bisa dilihat dari perspektif atau elemen dari personalnya, kemudian interpersonalnya, secara strukturalnya, dan situasional. Ini dasar kekuasaan. Kekuasaan bisa muncul karena personalitinya, karena interpersonalnya, karena dilihat dari strukturnya, dan juga bisa didasari oleh karena situasinya yang harus dilakukan, harus diputuskan. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk absensi terlebih dahulu ya. Saya akan sebutkan nomornya, silakan. Bagi yang menonton siaran ulang, silakan Anda untuk melakukan absensi sesuai yang disampaikan pada grup. Oke ya, manajemen dan perilaku organisasi. Silakan untuk yang kelas live di sini untuk absen, saya satu kali menyebutkan kodenya adalah 399 351. Oke, menurut Friends dan Riven bahwa interpersonal itu terdiri dari kekuasaan legalitas. Bahwa kekuasaan itu adalah penghargaan. Bahwa kekuasaan itu adalah bisa berasal dari karena paksaan, ya, menurut Friends dan Riven. Kemudian
karena satu keahlian, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan referensi. Ya, bisa dibedakan menurut French dan Riven, karena legitimasi, legalitas, ya, karena penghargaan, paksaan, keahlian, dan referensi. Bisa didasari oleh itu. Kemudian legitimate power, kekuasaan yang diterima seseorang karena hasil posisinya secara hierarki formal di organisasi. Ya. Aspek legalitasnya, dia punya legalitas karena ya secara hierarki individu tersebut atau seseorang tersebut memiliki kapasitas untuk menduduki kekuasaan tersebut. Ya. Posisi dalam organisasi itu bisa dirotasi. Ini tujuannya adalah untuk memberikan kekuasaannya bisa disesuaikan dengan situasi karena kemampuan orang-orang itu bisa berubah, bisa berkurang atau bisa bertambah karena pengalaman. Rotasi digunakan selain untuk memberikan situasi yang baru, juga untuk merefresh kekuasaan-kekuasaan yang sudah terlalu lama sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti KKN dan lain sebagainya. Ya. Fungsi dari rotasi itu adalah seperti itu, supaya merefresh power. Kemudian information power, kekuatan yang datang dari kemampuan akses dan kontrol informasi. Ya. Jadi kekuatan itu bisa datang dari karena informasinya jelas, datanya itu bisa jadikan dasar sebagai kekuatan melawan atau mengungkapkan satu kejadian. Dalam contoh dalam situasi persidangan, bahwa data itu adalah power, saudara-saudara. Ya, data, saksi dan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kasus hukum, itu informasi sangat penting. Kalian pernah dengar ya atau menyaksikan beberapa hari yang lalu ada kejadian di Cadas Pangeran, tahu ya? Tahu Pak. Siapa pelakunya? Yana, Pak. Bang Yana. Ya, Kang Yana ya. Itu Kang Yana itu ternyata sedang ngeprank, saudara-saudara. Bagaimana informasi itu menjadi power, saudara-saudara? Anjing Helder diturunkan, paranormal diturunkan, ya, sampai kepada penjaga di situ mengeluarkan statement-statement bahwa hilang karena dimakan oleh ular kuning. Ya, ular kuningnya datang ke situ. Saya difitnah katanya. Ternyata pada saat ada berita itu, Mang Yana di Cirebon sedang ngopi. Ini kan sesuatu ya, power informasi itu bisa merungkatkan para para pencari anak gitu. Bikin rungkat ya, langsung tutup tuh paranormal di situ. Karena informasinya begitu, gitu ya. Informasi yang dibuat oleh para orang-orang yang ada di sekitar itu karena disinyalir di situ adalah tempat angker, sehingga memunculkan persepsi-persepsi yang sangat beraneka ragam. Tapi ketika Mang Yana di hari yang keberapa itu dia menyerahkan kepada Kapolsek setempat, semuanya menjadi rungkat gitu ya. Nah ini kekuatan informasi. Makanya informasi itu harus jelas, harus dicari dengan sebaik-baiknya, jangan menyudutkan hal-hal
yang lain gitu. Ketika itu tidak terbukti, harus dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Oke, dan ini memang kekuatan dari bagaimana bangsa kita memberikan statement-statement terhadap satu kejadian atau tindakan-tindakan preventif terhadap sebuah kejadian. Tapi ini lumayanlah jadi hiburan ya. Kalau Anda mau ngeprank ya, tapi jangan ngeprank makhluk gaib, kasihan. Ya, gitu. Ternyata lagi tidur di istri yang muda. Luar biasa Mang Yana. Information power, ya, kekuatan informasi itu bisa menggegerkan seantero Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desrianti Sekarbin dengan NPM 24103349. Di video kali ini saya akan mengomentari sebuah video yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik. Pengertian politik. Politik adalah proses dan aktivitas dalam menentukan serta melaksanakan kebijakan publik. Maksudnya, politik adalah rangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, membahas, hingga melaksanakan aturan atau kebijakan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Kebijakan publik ini misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, politik berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat. Artinya, keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Keputusan tersebut bersifat mengikat karena memiliki kekuatan hukum dan bertujuan mengatur ketertiban serta kehidupan bersama. Yang ketiga, politik hadir dalam kehidupan negara, masyarakat, dan organisasi. Maksudnya, politik tidak hanya ada di tingkat pemerintahan negara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam masyarakat saat menentukan ketua RT atau dalam organisasi ketika memilih pemimpin dan menetapkan aturan bersama. Yang berikut adalah pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok yang mempengaruhi pihak lain. Artinya, kekuasaan mampu untuk membuat orang lain mengikuti kehendak atau keputusan kita. Pengaruh ini bisa terjadi karena jabatan, kewibawaan, pengetahuan, atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur, mengarahkan, atau memaksa. Artinya, orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan bisa menetapkan aturan, memberikan arahan, atau mengambil tindakan tegas agar pihak lain bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, meskipun terkadang tidak semua pihak setuju. Yang ketiga, kekuasaan tidak selalu berbentuk jabatan. Maksudnya, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan resmi seperti pejabat pemerintah. Seseorang tanpa jabatan pun bisa memiliki kekuasaan, misalnya tokoh masyarakat, pemimpin adat, guru, atau figur yang dihormati karena pengaruh dan kepercayaan masyarakat. Yang berikut, hubungan politik dan kekuasaan. Politik membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan kebijakan. Maksudnya, keputusan atau kebijakan politik tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh kekuasaan. Kekuasaan diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan, ditaati, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, kekuasaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Artinya, kekuasaan dipakai oleh pemimpin atau pemerintah untuk mewujudkan tujuan politik seperti menciptakan kesejahteraan rakyat, menjaga ketertiban, atau melaksanakan program pembangunan. Yang ketiga, politik tanpa kekuasaan sulit diwujudkan. Maksudnya, jika sebuah gagasan atau keputusan politik tidak memiliki kekuasaan untuk mendukungnya,
maka keputusan tersebut hanya akan menjadi wacana dan tidak dapat dilaksanakan secara nyata. Yang keempat, kekuasaan tanpa politik berpotensi disalahgunakan. Artinya, jika kekuasaan dijalankan tanpa arah, tujuan, dan aturan politik yang jelas, maka kekuasaan tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang berikut adalah sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, jabatan atau kedudukan resmi. Seseorang memiliki kekuasaan karena menduduki posisi tertentu, misalnya presiden, gubernur, kepala desa, kepala sekolah, atau ketua organisasi. Jabatan tersebut memberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan mengatur orang lain. Yang kedua, kewenangan hukum dan peraturan. Kekuasaan juga muncul karena adanya aturan atau undang-undang yang memberikan hak dan kewenangan kepada seseorang atau lembaga. Selama kekuasaan itu dijalankan sesuai hukum, maka kekuasaan tersebut bersifat sah dan mengikat masyarakat. Yang ketiga, kekayaan dan sumber daya. Orang atau kelompok yang memiliki kekayaan, modal, atau sumber daya seringkali memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Kekayaan dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan, mendukung kegiatan politik, atau mengendalikan sumber ekonomi tertentu. Yang keempat, pengaruh sosial dan karisma. Kekuasaan tidak dapat bersifat formal. Seseorang bisa mempengaruhi karena kepribadian, kemampuan berbicara, pengalaman, atau keteladanan. Tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau tokoh agama sering memiliki kekuasaan karena dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Kelima, dukungan masyarakat. Kekuasaan akan kuat jika mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam sistem demokrasi, dukungan masyarakat sangat penting karena menentukan legitimasi kekuasaan. Tanpa dukungan rakyat, kekuasaan sulit bertahan dan dijalankan dengan efektif. Kesimpulannya, sumber kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan, tetapi juga dari hukum, kekayaan, pengaruh pribadi, dan dukungan masyarakat. Semua sumber kekuasaan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Yang berikut bentuk-bentuk kekuasaan. Dalam kehidupan bernegara, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja, tetapi dibagi ke dalam beberapa bentuk agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang dan adil. Secara umum, bentuk-bentuk kekuasaan meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan informal. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu merupakan kekuasaan yang bertugas melaksanakan pemerintahan dan menjalankan undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta wakilnya, serta dibantu oleh para menteri dan lembaga pemerintahan lainnya. Kekuasaan eksekutif berperan penting dalam menjalankan kebijakan negara seperti melaksanakan program pembangunan, mengelola keuangan negara, serta mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Tanpa kekuasaan eksekutif, keputusan dan undang-undang yang telah dibuat tidak akan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang berfungsi untuk membantu, membuat, membahas, dan menetapkan undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, DPD, dan MPR. Selain membuat undang-undang,
Lembaga legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah agar kekuasaan eksekutif tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya kekuasaan legislatif, kebijakan pemerintah dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kepentingan rakyat. Ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Kekuasaan yudikatif berperan memastikan bahwa semua pihak, baik rakyat maupun pejabat negara, tunduk pada hukum. Dengan adanya kekuasaan yudikatif, penyelenggaraan hukum dapat ditindak secara adil dan hak-hak masyarakat dapat dilindungi. Yang keempat, kekuasaan informal. Kekuasaan informal adalah kekuasaan yang tidak berasal dari jabatan resmi dalam pemerintahan, tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh massa, serta kelompok sosial. Mereka memiliki kekuasaan karena kepercayaan, pengaruh, atau kemampuan membentuk opini publik. Media misalnya dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan tokoh masyarakat dapat menggerakkan masyarakat untuk bertindak secara kolektif. Kekuasaan informal seringkali menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat serta mengawasi jalannya kekuasaan formal. Namun, kekuasaan informal juga perlu digunakan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Kesimpulannya, bentuk-bentuk kekuasaan dalam negara saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat dan mengawasi undang-undang, yudikatif menegakkan hukum, dan kekuasaan informal berperan mempengaruhi serta mengawasi jalannya kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Yang berikut adalah kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, seluruh kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya bersumber dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Poin pertama yaitu kekuasaan berasal dari rakyat. Maksudnya, rakyat adalah sumber utama kekuasaan negara. Pemerintah tidak berkuasa karena kehendaknya sendiri, melainkan karena mendapat mandat dari rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemerintah wajib mendengarkan aspirasi rakyat dan bekerja demi kesejahteraan rakyat. Yang berikut poin kedua, pemimpin dipilih melalui pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, bebas, dan adil. Melalui pemilu, rakyat dapat menilai dan menentukan siapa yang layak memimpin. Pemilu juga menjadi alat pergantian kekuasaan secara damai, sehingga mencegah terjadinya perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Poin yang ketiga, kekuasaan dibatasi oleh hukum. Dalam demokrasi,
Tidak ada kekuasaan yang bersifat mutlak. Semua pemimpin dan lembaga harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Pembatasan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta melindungi hak-hak warga negara. Dengan adanya hukum, kekuasaan dijalankan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Poin keempat, adanya mekanisme pengawasan dan kritik. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pengawasan ini penting agar pemerintah tetap transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari tujuan awal kekuasaan, yaitu melayani rakyat. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengawasi pemerintah melalui media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi dalam diskusi publik. Selain itu, lembaga negara sebagai DPR dan lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol jalannya kekuasaan eksekutif. Jadi kesimpulannya, dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh pemimpin yang dipilih melalui pemilu, dibatasi oleh hukum, serta diawasi melalui mekanisme kontrol dan kritik. Dengan sistem ini, diharapkan kekuasaan dapat dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang berikut adalah dampak kekuasaan dalam politik. Kekuasaan dalam politik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan suatu negara. Penggunaan kekuasaan dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif, tergantung pada bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami dampak dari kekuasaan dan politik. Yang pertama, dampak positif kekuasaan dalam politik, yaitu terciptanya ketertiban dan stabilitas negara. Dengan adanya kekuasaan yang sah dan diakui, pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan dan kebijakan. Ketertiban dan stabilitas ini penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman, serta negara dapat berjalan secara teratur tanpa kekacauan. Dampak positif kedua adalah membangun dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan politik memungkinkan pemerintah merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Jika kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, selain membawa dampak positif, kekuasaan dalam politik juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika pemimpin menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua adalah ketidakadilan sosial. Jika kekuasaan tidak dijalankan secara adil, kebijakan yang dibuat dapat menguntungkan sebagian pihak dan merugikan sebagian pihak. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Yang berikut dampak negatif yang terakhir yaitu konflik antara rakyat dan penguasa. Ketika rakyat merasa aspirasi mereka diabaikan dan kekuasaan disalahgunakan, dapat muncul konflik berupa protes, demonstrasi, atau bahkan kerusuhan. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas negara dan merugikan banyak pihak.
Jadi kesimpulannya, kekuasaan dalam politik dapat membawa manfaat besar jika digunakan dengan baik, namun juga dapat menimbulkan dampak buruk jika disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan secara adil, transparan, dan diawasi oleh masyarakat agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam politik. Dalam sistem politik, khususnya dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Politik bukan hanya urusan pemerintah atau elit penguasa, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Keberhasilan penyelenggaraan politik dan kekuasaan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Peran pertama masyarakat dalam politik adalah menggunakan hak pilih. Hak pilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab berarti memilih berdasarkan kepentingan rasional, bukan karena paksaan atau iming-iming tertentu. Jika masyarakat tidak menggunakan hak pilih, maka proses demokrasi tidak akan berjalan secara maksimal. Peran kedua adalah mengawasi jalannya pemerintah. Masyarakat tidak hanya berperan saat pemilu, tetapi juga setelah pemilihan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah, menilai kinerja jabatan publik, serta melaporkan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Pengawasan dari masyarakat penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Peran ketiga adalah menyampaikan aspirasi secara damai. Dalam kehidupan politik, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran kepada pemerintah. Aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti musyawarah, dialog, media massa, atau aksi demonstrasi yang tertib dan tidak anarkis. Penyampaian aspirasi secara damai mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dan menjaga stabilitas negara. Peran keempat adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab. Bersikap kritis berarti masyarakat tidak mudah menerima kebijakan pemerintah tanpa berpikir dan menilai dampaknya. Namun sikap kritis harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu tidak menyebarkan hoaks, tidak memprovokasi konflik, serta tetap menjunjung nilai hukum dan etika. Dengan sikap kritis yang bertanggung jawab, masyarakat dapat menjadi penyeimbangan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi politik dan kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa politik dan kekuasaan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Politik membutuhkan kekuasaan agar kebijakan dapat dilaksanakan, sementara kekuasaan memerlukan arah politik agar tidak disalahgunakan. Kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga jalannya demokrasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, kekuasaan berpotensi disalahgunakan dan tujuan politik tidak akan tercapai. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik agar tercipta pemerintahan yang adil, demokrasi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Baik, itu saja komentar video dari saya. Sekian dan terima kasih.